Agustina Erlin Bonlai, biasa dipanggil Erlin, dengan NIM 2022 41 10 40. Kelas B, Prodi PGSD, semester 2. Dari Universitas Muhammadiyah Kupang. Video ini saya akan membahas tentang perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik dimulai dari perkembangan individu, yaitu pola gerakan dan pola perubahan, yang secara dinamis dimulai dari perubahan atau konsepsi yang terus berlanjut sepanjang kehidupan manusia, yang terjadi akibat dari kematangan atau pengalaman. Nah, di sini ada dua proses yang saling bertentangan, yaitu yang pertama, evolusi. Evolusi dengan kata lain pertumbuhan, dan yang kedua involusi, dengan kata lain kemunduran. Perubahan dalam perkembangan individu merupakan hasil dari proses biologis, sosioemosional, dan kognitif. Nah, ada istilah juga. Istilah ini yang sering digunakan dalam pengkajian perkembangan individu, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan cenderung bersifat kuantitatif, yang berkaitan dengan aspek fisik. Contohnya, berat badan dan tinggi badan. Dan yang kedua, perkembangan. Perkembangan cenderung bersifat kualitatif, yang berkaitan dengan kematangan fungsi organ tubuh. Misalnya, bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dan dalam pola yang teratur. Misalnya, perkembangan bahasa, emosi, intelektual, dan perilaku. Manfaat mempelajari perkembangan peserta didik di sekolah yaitu yang pertama, memberi gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik, dan memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi aspek fisik, intelektual, emosi, dan moral. Dan yang kedua, bagi peserta didik, yang pertama, mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam proses pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangan, dan memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep perkembangan peserta didik sebagai individu maupun makhluk sosial dalam menjalani tahapan perkembangan dari prenatal hingga lanjut usia. Ada 8 perkembangan yang terjadi pada peserta didik di sekolah dasar, yaitu yang pertama, perkembangan fisik anak sekolah dasar terdiri dari pertumbuhan fisik cenderung stabil. Yang kedua, perbedaan bentuk fisik dibanding pada masa sebelumnya. Yang ketiga, gerak dasar merupakan gerak yang dilakukan anak. Perkembangan yang kedua yaitu perkembangan kognitif anak sekolah dasar, antara lain sebagai berikut. Menurut Piaget, anak sekolah dasar termasuk pada masa operasional konkret. Anak berpikir logis terhadap objek yang konkret, serta secara induktif. Perkembangan ketiga yaitu perkembangan bahasa peserta didik di sekolah dasar terdiri dari perubahan perbendaharaan kata, menulis lebih sulit dari membaca, dan membaca berperan penting dalam pengembangan bahasa. Perkembangan keempat yaitu perkembangan bicara peserta didik di sekolah dasar, diantaranya sebagai berikut. Berbicara merupakan alat komunikasi yang terpenting, bertambahnya kosakata, dan serta anak perempuan lebih banyak bicara daripada anak laki-laki. Perkembangan kelima yaitu perkembangan minat membaca peserta didik di sekolah dasar, antara lain sebagai berikut.
anak laki-laki lebih suka membaca tentang hal-hal yang sifatnya misterius, sejarah, dan hobinya. Dan anak perempuan lebih suka bercerita tentang seputaran rumah tangga, puisi, dan sebagainya. Perkembangan ke-6 yaitu perkembangan moral peserta didik sekolah dasar, diantaranya sebagai berikut. Sudah memahami aturan, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat, serta perilaku moral yang banyak dipengaruhi oleh pola asuh orang tua dan perilaku moral dari orang sekitarnya. Perkembangan ke-7 yaitu perkembangan emosi peserta didik di sekolah dasar, antara lain sebagai berikut. Emosi memainkan peran yang penting dalam kehidupan anak. Pergaulan yang semakin luas membuat anak belajar bahwa emosi yang kurang baik tidak diterima oleh temannya. Perkembangan ke-8 yaitu perkembangan sosial peserta didik di sekolah dasar sebagai berikut. Perkembangan emosi tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan sosial atau tingkah laku sosial. Orang di sekitar yang banyak mempengaruhi perilaku sosialnya, dan serta interaksi dengan keluarga, teman, sekolah, guru, serta memiliki peran penting. Di dalam perkembangan peserta didik di sekolah tentunya sangat berkaitan dengan strategi guru dalam pembelajaran di sekolah yang bisa membuat siswa lebih mudah dan paham dan mengerti. Contohnya, menggunakan bahan-bahan yang konkret, misalnya barang atau benda konkret. Yang kedua, berilah latihan nyata dalam menganalisis masalah atau kegiatan. Nah, pada perkembangan peserta didik di sekolah terdapat juga implikasi pendidikan, yaitu pada masa anak sekolah dasar merupakan masa dalam tahapan operasional konkret dan berpikir logis mengenai objek dan kejadian yang bersifat konkret. Berdasarkan materi yang telah kita bahas, maka kita bisa ambil 2 pertanyaan utama, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan perkembangan peserta didik? Dan yang kedua, perkembangan apa saja yang telah terjadi pada peserta didik di sekolah dasar. Sekian pembahasan kita tentang perkembangan peserta didik. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan kita semua. Jika dalam pembahasan ini ada kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman, maka saya mohon maaf karena tidak ada unsur kesengajaan.